Sebelumnya perkenalkan Mas, nama aku Gio. Pertama kali aku ketemu Mas itu kalau Mas ingat, Mas buka kayak kelas metode Suzuki. Mas bisa sampai ikut metode itu sampai Mas pergi ke luar negeri. Berarti kan awal perjalanan karir Mas itu kayak gimana sih Mas? Oh, karir saya mengawalinya sebagai aktor ya. Kalau awal karir saya sebagai aktor itu sebenarnya dari ketika saya bergabung dengan teater garasi. Saya mengikuti proses, waktu itu ada proses cukup panjang, 2 tahun gitu, di setahun atau 2 tahun ya. Proses waktu batu waktu itu. Ya dari saat itulah kemudian karir keaktoran saya yang itu dimulai, dan setelah itu ya saya mulai tertarik pada bagaimana pengolahan tubuh di teater gitu. Tapi yang mendasari kenapa akhirnya teater Mas dari sekian banyak? Ya kalau musik saya jelas tidak bisa musik gitu. Tapi kalau soal tempo, irama itu kan ya tahu itu salah satu unsur dari musik. Karena teater itu kan kompleks ya. Jadi dia ada banyak hal yang bisa dipelajari, ada banyak hal yang bisa kita ambil dari sana. Karena setiap kali proses itu pasti kita dapat sesuatu yang baru, dapat wacana yang baru. Karena ketika proses kan kita mencari sesuatu, mencari isu apa yang sedang kita olah, kita garap gitu. Mas inget gak waktu pertama kali pas proses? Kapan sih Mas pertama kali tampil di hadapan audiens? Kalau tampil yang benar-benar pengalaman pertama itu ya waktu SD ya. Waktu SD itu di acara 17 Agustusan. Jadi waktu itu saya pentas sendiri. Itu joget Michael Jackson. Jadi ya itu satu pengalaman pertama saya menghadapi penonton yang banyak loh. Orang dari beberapa kampung datang ke kampung saya untuk menonton 17 Agustusan, dan saya tampil sendiri dengan joget Michael Jackson. Itu ya pengalaman saya yang barangkali cukup berkesan ya, karena sampai saat ini juga saya masih ingat, dan baju apa yang saya pakai, bagaimana saya joget waktu itu. Tapi kostumnya apa itu? Kisah ingat Mas dulu. Hem lengan panjang putih, celana panjang hitam, dan topi yang ala-ala Michael Jackson gitu. Begitu berarti SD kelas Kelas 6. kelas 6. Kelas 6 udah tampil depan hadapan orang-orang. Oke. Aku juga pernah lihat karya Mas yang potret diri yang aku nonton di salah satu media YouTube, yang dimana katanya Mas itu dulu takut tampil ketika kecil. Nah, kok sekarang bisa jadi aktor Mas? Itu ceritanya gimana Mas? Apa ada hal yang memicu Mas sehingga Mas jadi ketagihan menjadi seorang aktor? Saya tidak tahu pasti ya kapannya itu, bahwa barangkali bukan saya saja yang mengalami bahwa tampil di depan kelas itu sungguh menegangkan dan juga malu, takut gitu ya. Tapi memang demikian waktu itu, ketika tampil di depan orang pasti ada rasa yang grogi, malu, takut gitu. Dan barangkali yang memicu itu adalah ketika saya tampil 17 Agustus itu, tampil joget Michael Jackson, ditonton banyak orang yang kalau dipikir lagi sekarang
itu kayak seperti tidak mungkin saya bisa berani tampil di acara itu dengan sendirian gitu. Jadi mungkin pengalaman itulah yang pengalaman yang berkesan di saat ditonton oleh banyak orang dan saya menampilkan sesuatu gitu. Jadi itu yang membuat saya seneng menampilkan sesuatu di depan orang gitu, di penonton maksudnya. Ya di SMP bikin drama-drama di kelas, di sekolah, SMA juga bergabung dengan teater sekolah, kemudian kampus juga teater kampus yang akhirnya bergabung dengan teater garasi dan mendirikan kelompok sendiri Bengkel Mime gitu. Ya barangkali ke kesenangan untuk tampil di banyak orang ketika Michael Jackson itu yang pengalaman itu yang mungkin aku juga akhirnya berani. Tapi bukan berarti aku terus berani, tapi ya ketika membuat sesuatu dan ditampilkan itu saya kayak ya berani di sana gitu. Kalau saya percaya diri kalau bikin sesuatu terus menampilkan. Di luar itu ya belum tentu saya berani tampil, misalnya ngomong di depan orang itu juga masih agak susah ya, masih agak. Tapi perkembangan ke sini memang ya sedikit demi sedikit itu ya teater yang merubah saya, jadi saya lebih bisa tampil di depan orang gitu. Berarti bisa dibilang tampil Michael Jackson inilah titik awal di mana Mas jadi berani untuk tampil depan orang-orang. Mungkin ya. Mungkin. Oke. Kalau boleh tahu, Potret Diri itu berarti karya Mas sebagai aktor, sutradara? Saya nulis cerita karena itu cerita personal saya. Yang kedua saya yang memainkannya, saya yang menggarapnya. Paket Semua itu ya. Berarti, Jadi sebenarnya itu proyek pribadi saya. Jadi semua saya garap. Oke. Berarti kan tadi juga Mas bilang kalau Mas yang buat cerita. Nah, bisa nggak sih Mas kasih tips untuk mengangkat sebuah isu? Jadi kenapa isu ini harus diangkat? Kenapa juga pengalaman Mas itu harus dipublish? Awalnya saya memang pengen mengulik tentang trauma ya, trauma, memori gitu. Dari mana saya harus memulainya gitu. Dan saya mencoba memulainya dari cerita personal dulu. Ya, saya tuliskan cerita personal yang apapun yang saya ingat, apapun yang saya ingat, kemudian saya tuliskan buku saya dan saya seleksi cerita-ceritanya. Yang ketika dilihat lagi ternyata bahwa saya ada bahwa diri saya itu dikonstruksi oleh dikonstruksi oleh lingkungan saya, keluarga, kampung, kota, bahkan negara, bahkan dunia gitu. Jadi untuk melihat sesuatu yang besar, saya memulainya dari yang paling dekat, personal gitu. Kalau proses Mas dalam proses pencarian bentuk gimana Mas? Kalau kan Mas itu terkenal sebagai aktor yang selain ketubuhannya mantap, pemilihan bentukannya pun juga
suka di luar pemikiran pada umumnya, kayak seperti yang aku lihat di Yang Fana Adalah Waktu, Kita Abadi. Itu waktu sama teater garasi. Itu dengan Mas memakai, maaf, toa kalau nggak salah ya. Terus dengan gerakan yang naik meja, saksuk-saksuk. Nah, itu proses kan gimana, Mas? Kalau proses itu kan kita tahu dulu apa yang isu apa yang hendak dicari, dibahas, diolah gitu ya. Terus kemudian kita mencoba mendekatkan isu itu dengan referensi, kita mencari sesuatu yang berhubungan dengan isu itu dari bacaan, dari tontonan gitu, atau dari observasi suatu tempat gitu. Dan kemudian selalu kan teater prosesnya adalah ada training dan rehearsal gitu. Ya training itu kita mempersiapkan tubuh kita untuk ya kayak olah tubuh, kayak latihan dasar gitu. Kemudian rehearsal itu yang benar-benar kita memasuki isu itu, memasuki pertunjukan yang akan kita bikin. Pengalaman saya kemudian ketika rehearsal kayak mencoba aja digerakkan. Kita tidak pernah memikirkan bentuk sebelumnya dari rumah. Saya akan membawa bentuk seperti ini, tapi ketika itu kan di tempat latihan tuh kita bertemu ruang, kita bertemu aktor yang lain, itu kan akan membawa kita pada satu hal yang lain yang bahkan kita tidak pernah memikirkannya. Kemudian bentuk itu juga akan muncul. Oh, tiba-tiba saya bisa merespon dengan cara begini. Cara kita merespon atau apa kan tentu saja dari serapan yang sudah kita lakukan sebelumnya, wacana, bacaan, tontonan gitu. Saya kira Mas ingat gak dulu yang pernah proses-proses sebelumnya yang ketika susah banget jadi bentuk ini, karena mungkin sutradaranya yang terlalu perfeksionis, jadi bilang kayak penawaran Mas, kurang oke, cari yang lain. Penawaran Mas lagi, ini kurang oke, cari lagi yang lain. Nah itu proses apa, bentuk yang seperti apa, yang benar-benar Mas rasa susah banget carinya. Setiap proses selalu ada begitu ya. Setiap proses selalu ada begitu. Selalu ada saat bahwa kita mentok tidak tahu harus ngapain nih ketika di rehearsal, bentuk apa lagi atau apa yang harus saya gerakkan, apa yang harus saya ini. Tentu saja ya ada beberapa cara yang kemudian untuk bisa lepas dari keadaan itu. Kalau itu berada di tempat latihan itu, ini mencoba aja tanpa dipikirkan, masuk saja kalau itu adalah improvisasi, masuk aja, mau bergerak apapun nanti itu bisa untuk membongkar sesuatu. Kemudian kalau dari sana kan kayak kita tahu kebutuhan kita apa. Mungkin kita butuh bacaan lagi atau kita butuh tontonan lagi gitu. Atau saya butuh mencari model yang lain lagi gitu. Balik lagi ke tempat latihan, dicoba lagi, begitulah. Jadi ya proses naik turun ya. Untuk misalnya kalau dengan Tadashi Suzuki misalnya, Tadashi Suzuki itu kan fokusnya lebih bagaimana energi itu bisa sampai ke penonton, energi itu terasa gitu. Seringkali memang terutama di saya energi vokal saya itu kurang gitu. Jadi dicecar di sana, vokalmu kurang, kamu kurang gitu. Jadi ya setelah latihan itu kemudian ya saya mencoba melatihan lagi dengan tentu saja karena Tadashi Suzuki, jadi cara memasukinya dengan metode Suzuki.
dan sendiri bagaimana cara mengalirkan energi ke vokal gitu. Ya itu salah satu cara. Lain lagi misalnya saya mencoba berlaku begini, oh enggak, saya coba yang lain lagi, oh belum, saya coba yang lain, ya coba terus itu ya. Tentu saja nyobanya, saya kira kalau pengalaman saya menyobanya enggak yang asal gitu ya, enggak simsalabim saya bisa, tapi tetap mencoba menautkan pada pertunjukan apa ini yang sedang saya buat. Ada satu pengalaman yang di awal saya proses Waktu Batu itu, saya ya aktor baru, terus tiba-tiba disuruh improvisasi gitu kan. Juga ada naskah. Saya bingung, ini saya harus melakukan apa gitu kan. Wah, aktor yang sudah duluan itu sudah eksplorasi gitu, dia bergerak mana, saya bingung gitu. Saya harus bagaimana, saya masuk ke sana, saya ngapain gitu. Beberapa kali latihan gitu, yang pada akhirnya kemudian saya sudahlah, saya masuk saja gitu. Ya dari sana juga terbongkar ketidaktahuan saya itu terbongkar. Kemudian semuanya muncul, apa yang saya baca, apa yang itu, ya sudah saya bisa bergerak ini, nggak lagi pikiran yang bekerja, jadi tapi tubuh yang bekerja di sana gitu. Tapi berarti di total karya Mas sudah berapa Mas? Kalau Mas hitung? Kebanyakan saya di bengkel mime ya. Saya sebagai sutradara juga aktor. Hampir semua nomor pertunjukan bengkel mime saya sebagai sutradara juga aktor. Gitu. Untuk yang misalnya proyek pribadi saya ini baru ya potret diri, terus kemudian juga jadi dengan cerita yang sama tapi bentuknya berbeda, itu A Brief History of Dance 2. Menurut Mas sekarang, apa sih itu Mas berkarya? Dari sudut pandang Mas sebagai seniman mungkin. Kita memberi kepada penonton itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat gitu. Dari yang terjadi di sekitar kita, ya bisa kota, bisa lingkungan, bisa lebih besar negara, bisa dunia gitu. Sekaligus juga membuat bisa melihat diri kita sendiri. Kita berada di mana, kita siapa gitu. Kenapa aku seperti ini? Jadi berkarya itu sebenarnya ya ulang alik ya. Kita memberi pandangan kita, pikiran kita, atau apa yang kita gelisahkan kepada penonton. Sekaligus kita juga mencari tahu diri kita sendiri. Kenapa saya begini? Kenapa saya bergerak seperti ini? Gitu. Aku flashback sedikit ya, tadi yang Mas cerita dengan Mas awalnya bergabung dengan Teater Garasi, membentuk bengkel mime. Terus bisa nggak Mas ceritain peruntutan apa? Time-nya yang ketika Mas, cerita sedikit ya, ketika Mas bergabung dengan Teater Garasi, membentuk bengkel mime, sampai Mas bisa tampil dengan seniman mancanegara. Ya, dulu ada workshop di tahun 2000-an gitu di Teater Garasi kan, kemudian saya bergabung di Teater Garasi, beberapa pertunjukan saya terlibat bersama Teater Garasi. Terus kemudian di tahun 2004 saya dan teman-teman membentuk
bengkel meme teater. Dari sana saya membuat beberapa karya, menyutradari dan jadi aktor di sana. Setelah itu saya di tahun 2000 berapa saya lupa, sekitar 15 atau 16, 2016 itu ikut proses dengan Tadashi Suzuki kan. Kalau prosesnya Tadashi Suzuki itu ada audisi ya, kemudian terpilih dan proses selama 2 tahun dengan bersama Tadashi Suzuki, karena Tadashi Suzuki itu untuk memasuki teaternya adalah harus melakukan teater metode Suzuki, jadi kita ditempa dengan metodenya dulu baru kemudian masuk ke pertunjukan. Nah, setelah itu sebenarnya ya saya menggarap proyek pribadi saya ini, proyek personal saya. Oke, berarti selama 2 tahun metode Suzuki itu langsung di Jepang atau masih di Indo? Bolak-balik. Oke, selama 2 tahun itu relasi Mas dengan seniman mancanegara ada nggak Mas yang paling berkesan? Kesannya apa ya? Kalau kita bekerja sama dengan, saya kira dengan siapapun ya, saya kira kita mau tidak mau menyesuaikan diri, karena tipe atau prosesnya juga berbeda. Cara kita beradaptasi juga ya kita berbeda juga. Jadi dengan siapapun, ya karena kita bertemu dengan orang baru kan, kita ya harus tahu menyesuaikan diri. Ini maksudnya seperti apa, saya harus bertindak seperti apa, begitu. Jadi diikuti dulu, kemudian oh maksudnya begini. Oh, jadi setiap proses sebenarnya sama ya dengan siapapun, dengan sesama orang Indonesia atau dengan mancanegara itu ya bagaimana kita menyesuaikan diri untuk pikiran terus caranya. Yang mungkin yang paling kan bahasa, yang paling terasa, itu adalah bahasa kan. Nanti menggunakan bahasa Inggris. Bahasa yang kadang-kadang kan bisa salah tangkap gitu. Maksudnya apa ya. Ya lebih kendalanya mungkin lebih banyak di bahasa untuk proses penggarapan itu ya saya kira sama ya. Misalnya kayak saya harus berdialog dengan orang Cina, dia menggunakan bahasa Cina. Saya kan harus tahu clue kata dia terakhir itu apa. Kadang sulit nih. Apa ya bahasa Cina ya. Harus ya di awal-awal itu memang responnya lambat, tapi kemudian ya saya mengira-ngira, oh katanya kayak gini. Oh ya. Atau di nada terakhir dia misalnya. Hampir sama kan biasanya dia itu, oh nadanya. Ya kita PK aja kok dengan lawan main kita itu. Menurut Mas, proses seperti apa sih yang dibilang ideal dari latihan sampai pementasan? Yang utama adalah tahu apa yang akan kamu buat.
yang berikutnya tahu apa yang kamu lakukan. Ya, kalau idealnya memang satu, training selalu ya. Training sama rehearsal beda. Training itu lebih latihan dasar, menyiapkan fisik, menyiapkan ya bahkan mungkin mental untuk siap, tubuh kita siap untuk masuk ke rehearsal untuk mempersiapkan pertunjukan memang gitu. Ya, pertama itu. Yang kedua seperti tadi, kita membuka diri kita untuk mencari bacaan, tontonan, atau apapun, mencari sesuatu yang berhubungan dengan isu, tema yang sedang kita bikin, atau kita terlibat dalam proses pertunjukan, pertunjukan yang mau kita terlibat di sana gitu. Ya, yang kedua adalah sebenarnya kita menjaga intensitas kita, yang paling penting satu proses. Karena kalau enggak itu bisa putus di tengah jalan, ya, atau ya rasa bosen, rasa capek itu pasti ada ya. Tapi bagaimana cara kita mengantisipasinya, kita mengantisipasi dan untuk kembali lagi pada intensitas yang seharusnya gitu. Metodenya bisa bermacam-macam kan untuk penggarapan. Jadi tapi itu yang paling penting sebenarnya ya, kita tahu apa yang akan kita bikin, tahu apa yang kita lakukan. Yang ketiga, menjaga intensitas. Apa sih penonton menurut Mas? Makna seorang penonton itu apa sih Mas? Ya, penonton kan ya juga bagian penting dari teater ya, karena teater itu kan juga peristiwa, dan kepada siapa kita akan menyampaikan gagasan kita, menyampaikan soal yang sedang kita gagas itu kalau bukan pada penonton. Dan penonton juga salah satu ya, juga bagian dari peristiwa teater juga kan. Jadi ya keterlibatan penonton itu juga jadi satu bagian pertunjukan gitu. Jadi satu bagian ya terbentuknya satu peristiwa teater gitu. Ketika kita membuat pun bahkan barangkali film juga ya, juga film atau kita bikin apa kan kita juga membayangkan penonton yang kayak apa nih, atau penonton segmennya apa gitu kan. Ya Pak, iya kan. Ya, penonton saya kira ya bagian yang penting buat dari teater atau seni pertunjukan gitu. Pertunjukan kan kita menunjukkan pada penonton.